Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi, konsep komunikasi, dan tujuan komunikasi. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Nasrul Hudollah, NIM 62114200073 dari jurusan Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunikasi tim atau komunikasi, yang berarti berbagi untuk bersama. Pada masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal asap. Sinyal asap dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi tertua dalam sejarah. Kerennya lagi, masih bisa kita temui salah satunya di Roma, yaitu sinyal asap digunakan sebagai penanda terpilihnya paus yang baru. Selain sinyal asap, ada jenis komunikasi yang tak kalah tua adalah komunikasi menggunakan drum. Drum digunakan untuk memperingatkan warga akan adanya keadaan darurat. Pada tahun 101 Masehi, seorang Tionghoa yang bernama Sailun menciptakan sebuah kertas. Nah, dari kertas tersebut dimulailah era surat menyurat. Pada awal perkembangan terdapat jenis dua surat menyurat. Yang pertama adalah surat yang diantarkan oleh tukang pos, dan yang kedua adalah surat yang diantarkan oleh merpati pos. Ada salah satu surat yang digunakan oleh seorang Sultan Baghdad yang bernama Nuruddin, yaitu salah satu dari surat tersebut yang digunakan untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaan-kerajaan tersebut. Pada masa Perang Dunia Pertama selama 4 tahun, merpati pos kembali lagi digunakan oleh pasukan perang Amerika sebagai media komunikasi. Pada 1837, ada seorang yang berhasil menciptakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, atau biasanya menggunakan sebuah Morse sebagai kode komunikasi. Alat tersebut yaitu telegraf. Kembali lagi sama saya. Sebelumnya minta maaf karena tadi kepotong. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tersebut. Komunikasi menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Para programmer dan inventor harus selalu berinovasi dan berkarya untuk membuat semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan membuat hal yang sebelumnya terlihat susah menjadi mudah. Nah, yang selanjutnya konsep dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari satu orang kepada orang lainnya secara langsung maupun melalui media. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang kemudian terdapat jawaban atas pesan yang disampaikan atau disebut umpan balik. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi, yaitu komunikasi yang berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain baik verbal maupun nonverbal. Nah, mungkin itu penjelasan dari konsep dasar komunikasi. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu mengubah sikap. Mengubah sikap tersebut, komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dari seseorang. Yang kedua, mengubah opini. Komunikasi dapat mengubah opini dari seseorang.
Yang ketiga yaitu mengubah perilaku. Nah, komunikasi tersebut adalah agar seseorang penerima informasi akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan. Yang keempat ada mengubah masyarakat. Nah, komunikasi tersebut bisa merubah perubahan yang diharapkan pada titik kelompok dari individu yang lebih besar. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya yang berkaitan tentang sejarah komunikasi, konsep dasar komunikasi, tujuan komunikasi. Mungkin sekian dari penjelasan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.